Selamat pagi dan salam sejahtera bagi para dosen dan bagi kita sekalian. Salve. Perkenalkan, nama saya Wilhelma Rakba. Adalah benar-benar guru pendidikan agama Katolik di Satuan Pendidikan SMK Pariwisata Santa Teresia Langgo. Mahasiswa PPG Angkatan Pertama STK Santo Yakobus Maroke. Saya akan mempraktekkan mengajar pendidikan agama Katolik. Sekian dan terima kasih. Maaf ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Masih tetap semangat untuk belajar? Masih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Baik. Mari kita mengawali proses belajar mengajar kita di hari ini dengan doa. Ibu Guru minta Marcella Pual memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman selamat belajar melawat pada dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, Doakanlah kami. selamat pagi Tuhan Hati Kudus, kami tidak syukur kami atas kehadiratmu, atas segala berkat yang telah perlindungan kepada kami dan bagi atas hari ini. Di Tuhan kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar apa yang kami katakan dalam ini bermanfaat bagi kami di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dengan kawal Tuhan dan pengamparan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, Doakanlah kami. Santa Teresia, Doakanlah kami. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marce. Silakan duduk semuanya. Oke anak-anak, Ibu Guru akan mencek kehadiran Anda melalui absen tatap muka. Ini penting sekali, ya. Ayo. Agnes taruh. Hadir, Bu. Oke, supaya kita jangan membuang-buang waktu, Ibu Guru lihat kelas A cuma satu anak tidak hadir, lalu kelas B satu anak sakit ya? Iya. Nah, dengan demikian kehadiran Anda di tahun yang baru, semester yang baru ini tolong dipertahankan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik, ya. Kita belajar pendidikan agama Katolik, yaitu materi tentang Yesus Kristus, pejuang nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Materi pembelajaran kita di hari ini ada 4 indikator yang akan kita capai. Nah, dari 4 indikator ini kita belajar materi tentang Yesus Kristus, pejuang nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Ada punya tujuan akhir. Tujuan akhir yang akan kita capai. Yang pertama, tujuan akhir yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama,
berdasarkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Tujuan yang kedua, coba baca bersama. Menjelaskan nilai Yesus dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, Menjelaskan ajaran dan budaya gereja dalam mewujudkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. ya. Yang keempat, Mengembangkan pengetahuan sesuai materi yang diajarkan dengan membuat refleksi. jadi anak-anak, ini adalah 4 tujuan akhir yang akan kita capai melalui materi pembelajaran kita di hari ini. Ini 4 ini yang harus kita capai melalui materi kita di hari ini. Ini tujuan akhir yang nanti sebentar kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan layar ini. Ini adalah salah satu tokoh pejuang nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Selain dari Mama Gisela Barauka ini, ada banyak tokoh-tokoh yang kita jumpai di masyarakat sana yang juga memperjuangkan nilai-nilai Pas. Nah, Mama Gisela Barauka yang ibu angkat di sini, perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu tokoh. Namun ada banyak tokoh juga yang memperjuangkan nilai-nilai ini. Misalnya, Mother Teresa dari Calcutta, Munir, lalu Mahatma Gandhi, dan banyak lagi yang kita jumpai di masyarakat. Yang banyak yang kita jumpai di masyarakat, yang juga tanpa sadar mereka itu juga memperjuangkan nilai-nilai. Nah, coba Anda amati gambar yang ada di layar. Gambar ini menunjukkan karya-karya nyata. Perhatikan baik-baik. Amati gambar ini adalah karya-karya nyata yang dilakukan oleh Mama Gisela Barauka. Ini karya-karya nyata yang beliau tunjukkan kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah yang tidak diperhatikan. Inilah Mama Gisela Barauka. Nah, mari Anda konsentrasi, Ibu Guru minta konsentrasi baik-baik, tidak perlu pegang pena, dan Anda semua mata tertuju di layar ini. Mama Gisela Barauka, semangat kasihnya yang tak terhingga. Kita nyimak cerita ini baik-baik. Guru mengharapkan kita nyimak cerita ini baik-baik. Yaitu judulnya semangat kasihnya yang tak terhingga. Coba perhatikan, Ibu Guru akan membaca ya. Saat berusia 10 tahun, Gisela Barauka sungguh terkesan membaca kisah. Oke anak-anak, ketika kita menyimak cerita dari Mama Gisela Barauka tadi, maka ada beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab. Nah, yang pertama, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Matsudara Gua. Di sini saya
menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang dikisahkan dalam cerita tersebut adalah pelayanan yang tulus dari Mama Gisela kepada orang-orang yang tidak diperhatikan, misalnya seperti anak-anak yatim piatu, kusta, dan leprai. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Yang kedua, mengapa Mama Gisela Barauka melakukan karya-karya itu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhina. Saya akan mencoba mengapa Mama Gisela Barauka melakukan karya itu. Karena ia telah prihatin dan bersenang hati, ia mau membantu dan melayani dengan spiritualitas hatinya. Luar biasa. Yang ketiga, nilai apa yang diperjuangkan oleh tokoh cerita itu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Regina Renari. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh tokoh cerita ini? Nilai yang diperjuangkan yaitu nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Sekian dan terima kasih. Nomor 4. Nomor 4 ya. Apa yang dapat kamu teladani dari Mama Gisela dan Mama Isabella? Silakan berdiri. Yang dapat kami teladani dari sikap Mama Gisela dan Isabella adalah berusaha untuk mencontohi sikap dan perilaku kebaikan dari Mama Gisela Barauka dan Mama Isabella. Sekian dan terima kasih. Oke, dengan demikian Ibu Guru yakin bahwa apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru tadi semua konsentrasi dengan baik ya. Itulah yang diharapkan Ibu Guru di tahun yang baru. Mari kita tingkatkan lagi proses belajar kita. Iya. Nah, anak-anak, ketika Anda mengamati, Anda menyimak cerita Mama Gisela Barauka, bahkan ada 4 pertanyaan yang tadi Ibu Guru sudah berikan untuk Anda itu, maka kita akan menggali ajaran kitab suci, yaitu Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Ulang, Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Yang bawa kitab suci boleh silakan ambil dan baca, tapi perhatikan di depan, lihat, konsentrasi, Ibu Guru akan membaca dan dengar baik-baik. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertekuk di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku balik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Oke, anak-anak sekalian, ketika kita membaca bersama dari Injil Markus tadi, maka ada beberapa kesimpulan penting
terkait dengan bacaan yang baru saja kita membaca dan merenungkan. Ya, kesimpulan dari bacaan yang baru kita baca dan kita renungkan. Beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan Yesus misalnya sebagai berikut. A. Uang, harta, dan kerajaan Allah. Uang, harta, dan kerajaan pasti mempunyai nilai, maka kita harus berusaha untuk memilikinya. Namun kita yang harus menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Uang, harta, dan kekayaan tidak boleh dimutlakkan sehingga menghalangi kita untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur, yakni kerajaan Allah. Jika kita hanya terobsesi dan bernafsu untuk mengutamakan kekayaan, maka kita sudah mendewakan harta. 3. Oke, yang berikut D. Solidaritas kerajaan Allah. Perbedaan pokok kerajaan dunia dan kerajaan Allah bukan karena keduanya mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda. Kerajaan dunia sering dilandaskan pada solidaritas kelompok yang eksklusif, suku, agama, ras, keluarga, dan sebagainya, dan demi kepentingan sendiri. Sedangkan kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Solidaritas kelompok mengasihi orang yang mengasihi kamu. Bukanlah solidaritas menurut Yesus. Solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk juga musuh. Nah, dengan demikian itulah empat kesimpulan terkait dengan bacaan Injil Markus yang baru saja kita baca dan kita renungkan. Maka mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini ada tugas. Anak-anak ada tugas, yaitu buatlah refleksi tentang Yesus Kristus sebagai pejuang nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Catatan dari Ibu Guru ya, untuk minggu depan. Kumpulkan pada pertemuan kita pada hari Senin depan. Ya? Ya, Ibu. Ibu Guru tidak pakai itu kertas selai yang kotor-kotor. Tapi tolong diketik rapi-rapi, dibuat yang rapi, dikumpulkan di ketua kelas. Ibu Guru dapat dari ketua kelas. Paham? Paham. Oke, baik. Mengakhiri pertemuan proses belajar mengajar kita di hari ini, Ibu Guru mengutip satu kalimat dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi anak-anak, mulai hari ini jangan sebatas kita di ruangan ini. Ibu Guru mengingatkan sekali lagi, hari ini jangan kita belajar sesudah Anda keluar dari pintu selesai. Ibu Guru mengharapkan apa yang kita belajar hari ini tolong diterapkan di mana Anda berada. Teladanilah, contohilah karakter, sikap, pembawaan dari Mama Gisela Barauka dan Mama Isabella yang disapa dengan akrab Mama Putih dan Mama Hitam. Mama Hitam, Mama Isabella ya. Baik, mari kita berdiri.
kita menutupi pertemuan kita di hari ini dengan doa penutup. Ibu guru minta ini untuk menutup kita dalam doa. Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Selama-lamanya. Bunda hati kudus, Doakanlah kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami sudah selesai belajar. Kami mohon berkat-Mu agar pelajaran yang tadi diberikan Guru kepada kami bisa buahkan dengan masa depan kami. Kami mohon berkat-Mu juga jaga dan bimbinglah kami agar perjalanan kami ke depannya nanti dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang hamba kepadamu yang pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus, Doakanlah kami.